pemirsa, sejumlah bandara di Indonesia mulai 24 Oktober menerapkan aturan baru bagi penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan udara dengan wajib menunjukkan hasil PCR negatif. Namun aturan tersebut dinilai sejumlah penumpang memberatkan, apalagi biaya PCR yang relatif masih mahal. Penerapan aturan baru wajib menunjukkan hasil swab PCR negatif bagi penumpang pesawat di sejumlah bandara ternyata menuai polemik. Di Bandara Internasional Juanda, Surabaya misal, sebagian penumpang mengeluhkan penggunaan surat hasil swab PCR untuk syarat terbang. Salah satu alasan utamanya adalah masih mahalnya harga tes swab PCR sehingga cukup memberatkan calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi udara. Domisili Malang. Mau ke? Jakarta. Berat kan sebenarnya. Pengennya tetap antigen juga? Iya. Tidak hanya di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, peraturan baru hasil PCR negatif juga dikeluhkan sejumlah traveler yang baru tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Selain mahal, aturan tersebut dinilai tidak adil karena transportasi darat tidak diterapkan peraturan serupa. Terus misalnya di kereta juga udah nggak harus PCR kan, tapi pesawat itu harus PCR dan itu biayanya masih lumayan mahal. Ya. Sementara itu, hari pertama pemberlakuan wajib PCR di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang minggu kemarin terjadi penurunan penumpang dibanding pada hari sebelumnya. Bahkan, berdasarkan data dari petugas validasi, terdapat 7 orang penumpang gagal terbang dikarenakan masih menggunakan antigen dan belum mengetahui informasi perubahan penerapan wajib PCR tes. Ya, terhitung mulai 24 Oktober 2021, pemerintah mulai menerapkan aturan baru di mana penumpang wajib menyertakan hasil tes PCR negatif selain menyertakan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Pemberlakuan aturan baru ini untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di tengah pelonggaran aturan PPKM yang diterapkan pemerintah. Tim Liputan A-News melaporkan. Dr. Tirta menanggapi kebijakan pemerintah terkait syarat wajib tes PCR bagi calon penumpang pada pesawat. Dr. Tirta mengungkapkan aturan tes PCR sebagai syarat wajib bagi calon penumpang pesawat seperti pedang bermata dua. Dr. Tirta berpendapat bahwa aturan tersebut dibuat pemerintah untuk menghindari naiknya angka COVID di akhir tahun. Harga PCR yang berbeda-beda akan menimbulkan protes bagi pengguna transportasi pesawat yang akhirnya akan berdampak buruk bagi bisnis pariwisata dan penerbangan. Selain itu, Dr. Tirta juga menyinggung soal longgarnya aturan bepergian dengan menggunakan transportasi darat. Baik, kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat dan tadi kita juga sudah simak beberapa pendapat dari para tokoh terkait hal ini, dan untuk membahas mengenai hal yang sama kita terhubung dengan Kabid Kesehatan DPP Partai Nasdem, ada Ibu Oki Asokawati. Selamat sore Ibu Oki, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Juno, semoga sehat-sehat ya Mas Juno. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih Bu Oki sudah mau berbincang terlebih dahulu dengan kami. Kalau kita bicara mengenai aturan baru ini, Ibu Oki nampaknya punya pendapat juga ya, serupa atau seperti apa Bu Oki? Iya, jadi kalau kita mau lihat dulu filosofi dari PCR ini, polymerase chain reaction itu, dahulu itu kan ketika lagi tinggi-tingginya, PCR ini digencarkan oleh pemerintah dalam rangka testing, kemudian tracing dan treatment ya. Begitu ya, untuk menghindari agar penularannya tidak semakin lebar begitu. Dan saya lihat bahwa PCR ini, metode PCR ini saat itu mungkin hanya Provinsi DKI saja yang melakukan secara baik. Provinsi lain saya rasa saya tidak mendengar bagaimana 3T itu bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah dengan gerakan vaksinasi yang demikian masifnya dari pemerintah kita, maka kurva dari penyebaran virus COVID-19 itu bisa melandai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ketika kurvanya sudah melandai, kenapa kemudian harus dilakukan PCR untuk terbang begitu? Sementara kalau misalnya untuk terbang saja dilakukan PCR, bagaimana dengan moda darat? Dan ini catatan dari saya, Mas Juno, bahwa berdasarkan data dari Masyarakat Transportasi Indonesia, itu tahun 2020 dari 1,2 miliar pelaku perjalanan dengan pesawat, itu kasusnya ditemukan hanya 44 kasus. Artinya dari 27 juta pelaku yang menggunakan transportasi udara itu hanya ada 1 kasus begitu. Jadi sebenarnya kalau mau dijadikan syarat untuk menaik pesawat,
menurut hemat saya PCR ini kita bisa katakan tidak tepat karena ternyata memang daya tularnya itu paling rendah justru di antara akomodasi dengan transport yang lain, entah itu darat misalnya atau laut misalnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat katakanlah pemerintah menjaga supaya nanti pas waktu liburan bulan Desember kemudian penyebaran virus itu tidak kemudian menjadi melonjak lagi, maka sebagai upaya untuk protektif begitu ya, proteksi, maka dilakukan PCR. Oke, kita bisa mengakui bahwa PCR itu memang lebih akurat daripada tes-tes yang lain begitu. Namun seperti kita tadi dengar bagaimana curahan masyarakat itu bahwa harganya itu masih relatif sangat mahal dan tidak semua negara tidak semua kota-kota di Indonesia ini punya lab yang bisa membuat PCR. Seperti misalnya saya dengar juga ketika itu ada seseorang yang mau terbang dari salah satu pulau di timur, mau terbang, PCR-nya itu nggak ada gitu lab di situ, sehingga dia tidak bisa terbang. Jadi menurut hemat saya, kalau misalnya PCR ini mau dipaksakan tanda kutip untuk diberlakukan, mungkin harganya yang bisa ditekan. Iya, seperti misalnya antigen, sekarang swab antigen ini kan alhamdulillah harganya sekarang bisa di bawah 100.000 begitu. Saya rasa PCR harusnya juga entah bagaimana dengan subsidinya pemerintah, bahkan di luar negeri PCR ini sudah gratis. Seperti kemarin teman saya ke Eropa, ke London katakanlah, saya sebutnya seperti itu, dia datang sampai di London. Kemudian suruh isoman aja, nggak usah kemana 8 hari. Hari kedua sama hari ke-6 diminta PCR itu boleh milih. Mau orangnya datang atau ke klinik yang dituju, itu pun juga gratis. Artinya berbicara mengenai proteksi, berbicara mengenai PCR, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah proteksi dan prokes begitu. Nah, berbicara mengenai proteksi itu ada kebutuhan semua lapisan masyarakat. Karena itu sudah merupakan suatu kebutuhan dari semua lapisan masyarakat supaya kurva yang tadi sudah melandai ini tidak meningkat lagi. Mungkin harusnya program ataupun PCR ini itu bisa dilakukan dimanapun oleh semua lapisan masyarakat. Yang mana artinya adalah harganya yang harus dipangkas kalau memang pemerintah mempunyai kebijakan untuk melakukan proteksi. Bicara mengenai harga PCR yang mahal, dari data yang kita dapat memang karena alat PCR ini kan masih impor, Bu. Dan dari BPS sendiri saya ada catatan nih, dari Januari hingga Juni 2021 impor ini senilai 5,1 triliun. Jadi memang harganya tadi karena alatnya impor jadi harganya nggak mungkin bisa ditekan. Ada solusi nggak terkait ini, Bu, menurut Anda? Iya, memang menurut hemat saya, let's say kita katakan bahwa memang PCR yang paling akurat begitu ya. Karena gold standar kan? Iya, karena tapi maksud saya harusnya pemerintah melakukan upaya-upaya, entah itu subsidi. Kalau misalnya katakanlah antigen, sekarang bisa sampai di bawah 100.000, artinya kan segala sesuatu itu bisa diupayakan begitu. Mungkin sekarang margin daripada pihak-pihak yang melakukan hal itu diminta jangan melakukan komersialisasi untuk pelayanan kesehatan. Saya rasa kalau memang itu ada diskusi antara pihak yang menyelenggarakan dengan pemerintah, dan juga kemudian mendengar apa keluhan dan keinginan masyarakat, karena yang melakukan transportasi dengan akomodasi udara itu atau moda udara ini kan nggak cuma bisnis aja. Banyak seperti misalnya saya baca gitu netizen mengatakan bahwa dia sampai tidak bisa kemudian mengantar jenazah mertuanya di Surabaya karena hasil PCR-nya baru keluar itu 10 jam kemudian. Sementara jenazahnya itu nggak mungkin disemayamkan lama di rumah duka. Artinya memang keluhan-keluhan ataupun suara-suara dari masyarakat ini menurut saya perlu didengar dan dikaji ulang karena baik DPR itu juga sudah bersuara mengenai agar dipangkasnya biaya mengenai PCR ini. Jadi ada beberapa item yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita bahwa harga, fasilitas lab dan juga tadi penularan ternyata di pesawat cukup rendah ya, Bu, dengan data yang kita sebutkan tadi di awal. Betul, karena di pesawat ada HEPA kan, Mas Juno? HEPA filter, betul sekali. Nah, kalau bicara mengenai alasan pemerintah sendiri, Bu, karena ini memberlakukan ini karena untuk kuota pesawat sendiri sudah 100%. Otomatis tidak ada social distancing dan juga jaga jarak. Itu kenapa PCR jadi gold standar, tidak antigen lagi. Anda menilai alasan ini? Iya, tentu kita berangkat dari tadi. Di pesawat itu penularannya adalah dari 2,7 juta pelaku yang melakukan moda transportasi udara itu hanya 1 kasus.
Artinya itu dibilang cukup kecil karena adanya HEPA seperti tadi. Betul. Artinya menurut hemat saya kayaknya nih ya, kayaknya lebih bagus PCR itu kalau kita mau lihat dia daya tularnya ke moda-moda transportasi katakanlah yang memang lebih padat gitu. Tapi kan kita kemudian tidak bisa mengatakan bahwa semua lalu dipotong, dipangkas rata bahwa yang memakai MRT atau yang pakai kapal laut atau yang kemudian menggunakan kereta api itu juga harus melakukan PCR. Bisa itu dipukul rata melakukan PCR, dia tidak ada diskriminatif kepada pelaku untuk moda transportasi ini kalau memang PCR-nya bisa ditekan lagi harganya. Jadi jangan ada diskriminasi gitu loh maksud saya. Jadi nanti mungkin karena kita tahu ini menuai polemik dan masyarakat juga akan menilai kok pesawat doang, apakah beda COVID-nya di pesawat dengan di darat ya Bu ya? Atau mungkin anggapan-anggapan seperti faktor let's say bisnis atau ekonomi yang melihat di sini ya tadi untuk alat PCR sendiri, apakah memang ada motif-motif lain? Jadi tidak salah kalau banyak anggapan yang akhirnya beredar karena kebijakan yang tadi punya mata dua ya Bu ya? Betul Mas Juno, betul. Bu Oki, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan? Closing statement saja. Jadi tentu kami memahami kalau negara ini pemerintah ingin menjaga lah proteksi kepada kesehatan masyarakat. Tapi kalau memang kebijakan tersebut mau dipaksakan tanda kutip dilaksanakan, saya menghimbau agar harga PCR itu bisa diturunkan. Kalau kita dengar tadi kata Bu Susi, katakan kemudian ada masyarakat yang mengatakan paling tidak mereka meminta paling tidak nggak lebih dari 200.000 begitu. Karena memang harga PCR-nya untuk katakanlah tiket ke Surabaya aja kan lebih mahal yang PCR-nya gitu Mas Juno. Betul, 2 kali PCR untuk saat ini bisa 1 juta Bu ya. Jadi kemungkinan ya, baiknya di range 200 mungkin. Bu Susi tadi menyebutkan 275 mungkin atau kalau lebih kurang dari itu malah lebih baik sebenarnya. Betul. Baik Bu Oki, terima kasih atas insight dan juga waktunya. Sehat-sehat, insya Allah kita ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu Oki, selamat beraktivitas kembali. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.